Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam kenikmatan Allah, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, dan kita berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita melahirkan kesyukuran dan ketaatan sebagai bentuk balasan kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang syakirin, karena sangat sedikit di antara hamba Allah yang bisa bersyukur atas nikmatnya. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pemberi nikmat. Dari sekian banyak waktu yang Allah berikan dalam sehari semalam, adakah kebaikan yang kita lakukan atau hanya terbuang dengan perbuatan yang tiada guna dalam kehidupan kita, bahkan dalam agama kita. Salat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan alam, seorang nabi yang mulia dan seorang guru yang terbaik dan ayah yang paling hebat di muka bumi ini. Kita berselawat kepadanya, dan kita juga berharap salat ini tersambung kepada keluarga beliau, kepada keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersama Rasulullah SAW, bahkan yang mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting. Judulnya apa? Dari ayah biasa yang luar biasa. Ayah biasa sering disebut dengan sebutan sebagai ayah saja. Dan panggilan ayah bukan sekadar nama. Ayah memiliki peran penting di dalam kehidupan keluarga. Ayah adalah sosok yang bertanggung jawab di dalam pendidikan rumah tangganya. Baik dia sebagai ayah bagi anak-anaknya, atau dia sebagai suami bagi istrinya. Istri saja. Nah, akhir ini sering disebut dengan istilah fatherless. Ayah ada tapi tiada. Ayahnya ada tapi perannya tidak ada. Ayah tidak bicara. Ayah diam 1000 bahasa. Ayah tidak memiliki kosakata. Yang ada dalam pikirannya hanya mencari nafkah. Itulah ayah yang ada tapi tiada. Bahkan mengkambing hitamkan pekerjaan yang ia lakoni. Saya sudah capek bekerja, mencari nafkah di luar rumah dari pagi bahkan sampai malam.
maka tugas untuk mendidik anak itu adalah tugasnya istri kita. Seringkali ayah mengatakan ini, beranggapan bahwa tugas mendidik anak itu adalah tugas ibu. Sehingga sang ayah merasa sudah cukup dengan bekerja mencari nafkah, bertanggung jawab bertanggung jawab di dalam memberikan kebutuhan, baik itu tempat, baik itu makan maupun pakaian. Padahal itu salah satu tugas dari sekian banyak tugas yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Ayah sebagai seorang qawwam di dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan posisi kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai seorang qawwam, seorang pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita. Pemimpin yang bermakna sebagai pendidik, sebagai orang yang menjadi tempat bersandarnya anggota keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang memiliki tugas yang besar. Itulah ayah, itulah seorang suami. Bahkan di Indonesia ini, ikhwatal kiram, termasuk 5 besar yang menyandang ayah ada tapi tiada. Ada yang mengatakan dalam penelitian mereka, Indonesia ini termasuk nomor 3 di dunia yang fungsinya tidak ada. Maka efek daripada tidak ada ayah di dalam kehidupan, di dalam pendidikan, maka anak-anak ini memiliki banyak kejahatan, perilaku yang menyimpang. Maka subhanallah, ketika kita melihat perilaku anak-anak yang ada di luar sana, itu tidak 100% kita salahkan anak itu. Hal ini telah digambarkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Anak-anak yang keluar dari rumah, jalan, turun ke jalan, di lapangan, di pasar, atau di tempat-tempat perkumpulan, mereka melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, bahkan kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan, tidak 100% itu adalah kesalahan mereka. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa kerusakan anak itu diakibatkan oleh tidak hadirnya seorang ayah. Saya ulangi perkataan Al-Imam Ibn Qayyim. Kebanyakan kerusakan daripada anak-anak kaum muslimin disebabkan oleh seorang ayah yang ada tapi tiada. Ayah tidak bicara. Ayah diam 1000 bahasa. Tidak hadir dalam pendidikan anak. Tidak merasa bertanggung jawab. Tidak merasa bahwa ini adalah tugas saya. Maka tidak bisa kita salahkan anak-anak 100%. Anak-anak yang keluar rumah dengan segala macam perilaku itu adalah hasil dan gambaran rumah tangga kaum muslimin secara umum. Kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim, bahwa ternyata dialog yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu, dialog orang tua dengan anak itu berjumlah 17 dialog yang tersebar pada 9 surat. Dari 17 dialog itu, 14 dialognya ayah. 2 dialog ibu dengan anak. 1 dialog antara orang tua dengan anak. Bayangkan, mana yang lebih banyak? Dialog ayah. Kok bisa Ustaz? Kami kan tugas kami mencari nafkah. Yang mengatakan tugasnya mencari nafkah itulah ayah biasa. Ayah kebanyakan pada umumnya ayah mengaku hanya tugasnya mencari
nafkah, tapi tidak berperan dalam pendidikan anaknya. Maka tidak salah kalau ada kerusakan pada anak, itu telah diseratakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Kerusakan pada anak kebanyakan disebabkan oleh sang ayah. Apa sebab? Karena tidak peduli dengan anak, tidak pandai berkomunikasi dengan anak, tidak akrab dengan anak, tidak pandai berkasih sayang dengan anak, tidak pandai menasihati anaknya. Kita akan lihat nanti bagaimana kisah-kisah para anbiya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang pilihan Allah yang sangat serius dalam pendidikan anak-anak mereka. Walaupun ada di antara mereka yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang durhaka. Tapi dia tidak pernah berhenti dalam keadaan apapun, dia selalu menasihati putranya. Maka ketika kita mengetahui data Al-Qur'anul Karim, jumlah dialog antara ayah dengan ibu jauh sekali bedanya. Meskipun tugas kita seorang ayah mencari nafkah, tapi tidak Allah biarkan tugas itu terputus dengan mencari nafkah saja, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang harus mampu untuk mendekatkan diri kepada keluarganya. Saya katakan lagi, jangan dikambing hitamkan pekerjaannya sehingga tidak mampu untuk bicara dengan anak, tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya. Mari kita lihat bagaimana para anbiya yang digambarkan di dalam kehidupan mereka. Di antaranya misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sang ayah yang luar biasa. Sang ayah yang luar biasa, bukan ayah biasa, tapi ayah yang luar biasa. Di antara sifat dan ciri ayah yang luar biasa adalah ayah yang peduli dengan anak, peduli dengan tauhid. Tauhid merupakan salah satu jalan keselamatan. Lihat bagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenalkan Allah melalui firman-Nya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada putra-putranya. Di dalam surat Al-Baqarah 132 sampai 133. Dia berusaha untuk mengenalkan Allah kepada putra-putranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim mewasiatkan putranya, mewasiatkan anak-anaknya. Demikian juga dengan Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam juga dengan perkataan yang sama, dengan perhatian yang sama. Lihat bagaimana ayah yang luar biasa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya baniya, dipanggil anak-anaknya. Kumpulkan, himbau. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Apa pesan Ibrahim? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat, pesan tauhid, pesan keislaman, pesan keimanan, bahwa kamu tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini ayah yang luar biasa. Ayah yang lisannya bergerak, memberikan pelajaran kepada anaknya. Ayah yang lisannya selalu keluar nilai-nilai pendidikan keimanan. Ayah yang lisannya selalu mendekatkan anak kepada Allah melalui nasihatnya. Dengan kondisi hari ini, ikhwatal kiram, dengan segala macam kerusakan zaman dan perkembangan teknologi hari ini, tantangan kita berat. Kalau ayah-ayah ini tidak memiliki peran mengenalkan mereka kepada Allah, lalu siapa akan mengenalkan mereka kepada Allah?
Di dalam dialognya para anbiya dengan anak-anak mereka, rata-rata pesan mereka adalah pesan keimanan, pesan tauhid, pesan bagaimana menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dua hal yang beliau katakan. Yang pertama, Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian. Bayangkan. Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian. Yang kedua, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, andainya kita tidak punya bahan untuk memberi nasihat, maka pinjam nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kumpulkan anak-anak kita. Nasihati mereka. Nah, Allah pilihkan untuk kita Islam. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul islama dina. Allah ridho kepada agama ini. Nah, Allah ridho kepada Islam ini. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat siapa? Nasihat siapa? Ibrahim alaihissalam. Nasihat ini penting apalagi di zaman seperti ini. Mari kita lihat nasihat Yakub alaihissalam, ayah yang luar biasa, yang dari lisannya untayan nasihat itu membekas pada diri anak-anaknya. Untayan nasihat itu memberikan kekuatan dalam perjalanan anak-anaknya. Lihat bahwa para anbiya tidak hanya mendakwakan kaumnya. Para anbiya tidak hanya mendakwakan tauhid kepada kaumnya, tapi orang yang paling pertama yang ia dakwahi adalah keluarganya. Dan di antara keluarganya adalah anak-anaknya. Yakub alaihissalam, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya, "Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Lihatlah ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Ini bukan dialog Yakub kepada kaumnya. Dialog Yakub kepada siapa? Anak-anaknya, putra-putra beliau. Yakub putranya berapa orang? 12 orang. Ini luar biasa ayah yang satu ini. Ayah bukan sekedar ya memiliki 1-2 anak, tapi dengan jumlah anak yang tidak sedikit. Termasuk ayah yang luar biasa itu anaknya apa? Nah, kalau ayah yang cukup 1 orang itu ayah biasa. Hah? Banyak yang senyum-senyum nampak di situ. Setelah ngaji ini rubah niat nampaknya. Nah. Ayah yang biasanya berpikiran cukup 1, cukup 2. Nah, ayah yang luar biasa, lihat Yakub alaihissalam. Dia punya putra 12 orang. Bayangkan. Kalau kita lihat Ibrahim juga demikian. Ibrahim, ya seorang ayah yang luar biasa, dari istri Hajar lahir siapa? Ismail. Dari istri Sarah lahir Ishak. Dan dari Ishak nanti lahirlah Yakub alaihissalam. Nah, Yakub lihat, ini dialognya kepada putra-putra beliau. Ma ta'buduna min ba'di. Dia ingin meyakini, Pak, apa yang dia dakwahkan kepada orang-orang, kepada kaum-kaumnya, dakwah tauhid. Apakah dakwah ini telah sampai kepada putra-putra saya? Dakwah yang saya sampaikan ini apakah telah diyakini oleh anak-anak saya? Maka dia ingin mencoba untuk menggali. Dan itu saat dia sakit menjelang kematiannya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nak setelah saya meninggal dunia? Qalu na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhan ya, Tuhan ayah, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri kepadanya. Bayangkan. Senang tak Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan ini? Senang. Pasti senang.
dakwah itu telah sampai kepada putranya. Maka ayah yang luar biasa, dia peduli dengan iman. Dia peduli dengan tauhid. Ayah yang luar biasa, ayah yang selalu memperhatikan komitmen terhadap agama. Bukan ayah yang cuek begitu saja. Mau sholat anaknya sholat, mau tidak sholat tidak masalah. Mau anak perempuannya keluar rumah pakai hijab atau tidak masalah. Ini ayah yang bukan luar biasa. Ayah yang luar biasa itu ayah yang selalu peduli dengan agama. Ayah yang selalu peduli kepada tauhid. Ayah yang selalu peduli terhadap keimanan, terhadap hubungan keluarga ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus punya perhatian khusus. Tidak hanya sekedar anak sudah makan, sudah. Anak sudah minum, sudah. Anak sudah ada baju, sudah. Ini menjelang Ramadan, bukan hanya perhatiannya nanti untuk beli baju, celana baru anak, sendal baru anak, bukan. Tetapi ayah yang luar biasa memperhatikan bagaimana ibadah anaknya. Bagaimana puasanya, bagaimana tilawahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana salatnya. Itu diperhatikan. Maka Yakub alaihissalam berusaha menjadi ayah yang amanah. Apakah saya telah menjadi ayah amanah atau belum? Ayah yang amanah itu ayah yang bertanggung jawab terhadap keimanan. Mengawal, mendidik mereka, mengajari mereka. Ikhtiar dilakukan. Dimasukkan kepada sekolah-sekolah lembaga pendidikan yang sahih akidahnya. Yang sahih amal ibadahnya. Yang memperhatikan akhlak, adab. Itulah ayah yang selalu berfikir. Tidak hanya mengalir begitu saja kehidupannya. Itu ayah biasa itu. Ayah yang luar biasa, ayah yang peduli. Ayah yang penuh perhatian. Walaupun dia lelah banting tulang bekerja siang dan malam. Dia tidak mengkambing hitamkan pekerjaan untuk melepaskan tanggung jawab. Ini kisah yang pertama. Adalah kisah Yakub alaihissalam. Kisah Ibrahim alaihissalam. Saat itu kan mereka orang-orang hebat. Para nabi. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Di dalam Al-Quran juga ada. Manusia yang Allah abadikan kisah mereka dan bukan nabi. Bahkan dari fisik. Secara tampilan orang yang hitam. Secara penampilan tidaklah tampan. Tapi akhlaknya, perhatiannya Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Ayah yang luar biasa. Masya Allah. Selamat bagi ayah yang luar biasa. Ya? Jadi, di dalam Al-Quran, contoh itu bukan hanya para anbiya, para rasul. Ayah yang luar biasa yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim adalah Luqman. Yang disebut dengan Luqman Al-Hakim, yang bijak. Manusia biasa, secara fisik tidaklah tampan, tetapi kemuliaannya Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Di antara hal yang dicatat Allah tentang Luqmanul Hakim, perhatian dia kepada anak-anaknya. Perhatian dia terhadap keluarganya. Kepedulian Luqman kepada keluarganya. Maka pembahasan tentang keluarga, pembahasan tentang tanggung jawab pendidikan, semua orang akan merujuk kepada Luqmanul Hakim. Bahkan tidak hanya kisah Luqman yang Allah abadikan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan salah satu nama surat dalam kehebatan seorang ayah Luqman. Ayah yang luar biasa. Apa nasihat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau mensyirikan Allah, nak. Sesungguhnya kesyirikan itu ada kezaliman yang paling besar. Bayangkan. Ayah yang luar biasa peduli dengan tauhid. Ayah yang luar biasa memperhatikan keimanan.
Tidak hanyut dengan kesyirikan. Yang luar biasa, dia memiliki tanggung jawab besar terhadap agama ini. Karena itulah akan dibanggakan nanti di hadapan Allah ketika menghadapnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia bertanggung jawab kepada keluarga yang dipimpin. Makanya ketika kita bicara tentang hadis Nabi, di saat seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti minhu. Lihatlah posisimu wahai wanita. Di mana di hadapan suamimu? Posisi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Apakah dia membawa kamu ke surga ataukah dia membiarkan kamu ke dalam? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami yang besar di hadapan Allah tentang istrinya. Tanggung jawab seorang ayah yang besar di hadapan Allah tentang anak-anaknya. Maka mari kita lihat kisah yang berikutnya. Setelah kita membahas 3 orang hebat ini, Ibrahim alaihissalam, Yakub alaihissalam, Luqman al-Hakim, yang peduli dengan tauhid, yang peduli dengan keimanan, agar dia dan keluarganya jauh dari kesyirikan. Bukan hanya sekedar perhatian. Maka kalau kita boleh simpulkan perhatian para anbiya terhadap anaknya dengan atau perhatian para nabi atau metode para nabi di dalam menanamkan tauhid pada anaknya ada 3 cara. Cara yang pertama adalah menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana para anbiya menanamkan iman kepada anak mereka? Metode pertamanya adalah sebagai teladan dan uswah hasanah bagi anak-anaknya. Ibrahim sebagai teladan di dalam tauhid, Yakub sebagai teladan. Yang kedua, di samping teladan adalah doa, di mana Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia menjadi teladan, yang kedua mendoakan anak-anaknya agar Allah jaga dari segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga adalah nasihat yang selalu diberikan kepada putra-putra mereka. Inilah 3 cara metode para anbiya di dalam menanamkan tauhid kepada anak-anak mereka. Nah, di antara nasihat yang disampaikan oleh seorang ayah dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Wa nada nuhnahu wa kana fi ma'zin ya bunayya. Nuh berkata, ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Inilah di antara peran yang dilakoni oleh Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam seorang ayah yang bersabar, diuji dengan ujian berat terhadap keluarganya. Ini termasuk orang yang memiliki ujian berat dalam keluarga. Anak yang tidak beriman, istri yang tidak beriman juga. Istrinya yang menghina Nuh alaihissalam, istrinya yang melecehkan Nuh alaihissalam, dia yang menertawakan ketika Nuh alaihissalam menanam pohon, kemudian menebangnya, setelah itu Nuh membuat kapal. Dialah orang pertama yang mengejek apa yang dilakukan oleh suaminya. Bayangkan. Makanya kata para ulama, di antara akibat buruk daripada istri yang tidak baik lisannya, berakibat buruk kepada putranya. Sehingga ada yang menyatakan istri yang tidak baik itu lebih parah akibat dan dampaknya daripada seorang ayah. Lihat Nuh alaihissalam. Nuh ini akibat dari lisan istri yang tidak baik, yang suka melawan, mencaci maki Nuh alaihissalam, menghina Nuh, maka diuji dengan seorang anak yang meniru perbuatan buruk sang bundanya. Ketika Nuh alaihissalam berada dalam bahtera yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menaikinya oleh seluruh kaum mukminin di masa itu, maka di saat kapal itu berlayar dalam gelombang yang laksana gunung yang besar, maka Nuh memanggil putranya
Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai putraku, wahai anakku, bayangkan Pak, masih dalam kondisi sulit seperti itu, dia masih bersabar dan masih senantiasa semangat untuk menyelamatkan putranya. Barangkali ujian kita tidak seperti ujian Nabi Nuh alaihissalam, beratnya. Anak kita masih beriman, anak beliau sudah tidak beriman. Anak dia sudah kufur, anak kita masih alhamdulillah. Dan semoga Allah jaga keturunan kita dari kekufuran ini. Allah selamatkan kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nuh alaihissalam masih memberikan nasihat. Maka di antara ciri ayah yang hebat, ayah yang luar biasa, selalu untayan nasihat itu keluar dari lisannya. Ayah yang hebat selalu memanggil putranya, duduk sini, nah, ayah beri nasihat. Nasihat berbeda dengan apa? Dengan omelan. Kita ini sudah merasa kasih nasihat, tapi yang keluar dari lisan ini adalah omelan. Biasanya nasihat kita kapan keluarnya? Hah? Nasihat kita kapan biasa keluar, Bang? Saat anak kita salah. Saat anak kita salah baru nasihat keluar. Yang diinginkan, yang dimaksudkan bukan ini, ikhwatal kiram. Bahwa yang kita inginkan dalam agama ini adalah saat-saat bahagia, saat-saat kita dalam kebaikan, maka nasihat itu muncul dari lisan ayah. Sini nak. Biasanya kalau lisan keluar dari hati, pasti masuk ke hati. Tapi biasanya apabila nasihat itu keluar dari hati dan emosi, dari hati yang emosi, maka sulit untuk masuk ke hati. Lihatlah, Nabi Nuh alaihissalam masih dalam kondisi, masih sabar untuk memberikan nasihat kepada putranya di saat ujian berat itu di hadapannya. Masih saja memanggil dengan panggilan yang baik. Ya bunayya, wahai putraku. Jarang Pak orang bisa memanggil dengan panggilan baik kalau dalam emosi. Ya bunayya, ini panggilan kesayangan, Pak. Irkam ma'ana, sini naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Bayangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara untayan nasihat yang diberikan oleh beliau kepada Abdullah bin Abbas, masyhur sekali. Siapa yang ingat? Kita langsung kasih hadiah ayah yang luar biasa ini. Apa nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang dapat dikasih hadiah? Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, dia memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Itu bukan putranya. Beginilah umat Islam. Nabi mengajarkan umat kita. Bukan hanya anak kita yang kita nasihati, tetapi mungkin anak saudara kita, mungkin anak sahabat kita, mungkin anak tetangga kita. Nasihati dengan baik. Siapa yang tahu nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Hah? Ahsant, Masya Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa hadisnya? Nah, apa lihatnya? Ihfadillah yahfadka. Masya Allah. Fadal. Ayah luar biasa. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ihfadillah yahfadka. Itulah nasihat Nabi. Di atas kendaraan, kalau pagi-pagi ayah pergi ngantar anak, maka nasihati putranya. Saya ingin tanya kepada jemaah sekalian. Anak-anak kita masih ada sekolah SD enggak? Masih. Masih banyak, mudah-mudahan nampaknya, walaupun lah putih nampak loh. Taib. Yang ngantar anak sekolah siapa? Ragu antara ya hendaknya. Istri atau kita? Sering kita, alhamdulillah. Ini ayat luar biasa di Kerinci ini ya. Di saat kita mengantar putra kita, misal di pagi hari, atau kita punya waktu misalnya,
Atau kalau tidak bisa, misalnya pagi hari kita ngantar, dijemput saat jemput di sore hari. Atau misalnya di siang hari. Saya katakan, jangan biarkan anak kita ini dijemput oleh orang lain. Kalau masih bisa kita menjemputnya, kita yang melakukannya. Apa sebab? Karena di atas kendaraan itu salah satu waktu yang paling tepat beri nasihat. Rasulullah SAW beri nasihat kepada Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya. Ya gulam, kata Rasulullah. Panggilan untuk anak kecil. U'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Bayangkan, nasihat yang luar biasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fas'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Dan saat-saat ini, saat-saat di atas kendaraan, saat-saat yang indah untuk memberikan nasihat. Pagi-pagi mengantar anak ke sekolah, sampaikan nasihat Nabi ini. Atau apa saja yang bisa kita sampaikan melalui kalimat-kalimat kita. Jangan kita diam 1000 bahasa. Tapi berdialoglah dengan putra kita, dengan putri kita. Atau di saat siang hari, di sore hari jemput mereka pulang sekolah, kita sampaikan kembali nasihat-nasihat itu. Inilah ayah yang luar biasa. Ayah yang luar biasa, ayah yang dari lisannya keluar untaian nasihat. Bukan ayah yang diam 1000 bahasa, itu ayah yang biasa. Jelas? Maka ayah yang luar biasa selalu menasihati putranya. Rasulullah SAW dalam beberapa momen, bukan hanya dalam keadaan di atas kendaraan. Yang kedua, Nabi SAW beri nasihat di saat di hadapan makanan. Di saat hidangan makanan tersedia, maka Nabi juga menggunakan momen ini untuk memberikan nasihat, memberikan dialog iman. Di saat itu adalah Umar bin Abi Salamah. Ketika itu berada di hadapan Nabi SAW di dalam hidangan yang bersama Nabi SAW, maka Nabi memberikan nasihat kepadanya, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, baca bismillah, baca bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu nak. Wakul mimma yalik, dan makan makanan yang dekat dengan kamu. Nasihat Nabi kepada putranya, kepada Umar bin Abi Salamah, mengingatkan akan bismillah, mengingatkan akan pentingnya makan dengan tangan kanan, mengingatkan bahwa makan penuh dengan adab, makan makanan yang dekat dengan kita, tidak makan dengan asal-asalan. Inilah ayah yang luar biasa itu. Ayah yang peduli di saat di atas kendaraan. Ayah yang luar biasa, ayah yang peduli di saat di hadapan makanan. Ayah yang luar biasa, ayah yang peduli saat ketika dia sakit. Lihat, Nabi SAW di saat ada seorang Yahudi, anak seorang Yahudi yang sakit, lalu Nabi menjenguknya. Nabi menjenguknya, lalu Nabi tawarkan Islam. Ingatkan, ketika anak kita sakit, ingatkan mereka dengan Allah. Allah yang akan menyembuhkan. Allah yang akan mengangkat penyakitnya. Seorang pemuda Yahudi ini sakit, dikunjungi oleh Nabi kita SAW. Lalu ditawarkan Islam kepadanya. Dia melihat kepada sang ayah. Ayah memberikan isyarat, ati Abul Qasim, ikuti Nabi, ikuti Muhammad. Maka kemudian dia mengucapkan as-syahadataini. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah telah selamatkan dia dari nerakanya. Inilah ayah yang luar biasa. Ayah yang luar biasa pertama tadi apa? Ayah yang mengenalkan anaknya kepada tauhid. Ayah yang luar biasa itu keluar dari lisannya untaian-untaian nasihat. Di antara contohnya tadi ada siapa? Adalah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa masuk atau gimana? Azan dulu kita ya. Azan.
Masih banyak materi? Itu baru 2. Silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Baru 2 poin. Sifat dan karakter ayah luar. Yang pertama apa? Ayah yang mengenalkan tauhid kepada anaknya. Yang kedua, ayah yang selalu lahir untayan nasihat dari lisannya. Maka itu saya katakan, ayah harus rela untuk lelah. Lelah belajar agar mampu mendidik anaknya. Lelah bekerja untuk bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya. Jangan sampai keluarganya mengatakan, ayah ada tetapi seperti tidak ada. Ayah hanya ada saat marah. Ayah ada saat ada perintah. Ayah ada saat dia punya keinginan. Bahkan sebagian ayah di rumahnya punya kehidupan. Sudah di luar 1 hari bekerja dengan segala macam bentuk usahanya, di rumah pun nanti punya kesibukan sendiri. Sudahlah 1 hari anak ditinggal, balik ke rumah sibuk dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan tontonannya. Maka saat kita di rumah nanti, saat kita pulang ke rumah kita, maka yang mesti kita sapa adalah keluarga kita. Sapa anak-anak kita, sapa mereka. Nasihat ini harus keluar dari lisan kita. Baik. Di antara sifat ayah luar biasa adalah selalu bermusyawarah
dan berdiskusi dengan anaknya. Seorang ayah yang luar biasa, dia mampu duduk bersama anaknya, berdialog dengannya, berdiskusi dengan putra-putrinya, dan harus mau mendengarkan cerita anaknya. Itu sebagian ayah cituinyo aja harus didengar anak. Tapi cerita anak tidak pernah dibodong, tidak pernah didengar. Ayah bonek. Jangan. Berikan ruang untuk anak kita. Ayah hebat, duduk dengan anak. Gimana anak? Gimana dari sekolah tadi saya? Belajar apa tadi nak? Belajar iman. Tadi kami belajar biologi. Kami tadi belajar tentang misalnya matematika. Jadi apa yang dia pelajari? Kalau dia bicara tentang misalnya tentang ilmu sosial atau bicara tentang ilmu pengetahuan alam, dialogkan. Luar biasa. Kalau dia bicara tentang air, apa manfaat air nak? Tahu enggak? Sekian banyak manfaat yang diceritakan 1, 2, 3. Ayah mau tanya hari ini. Siapa yang menciptakan air nak? Allah. Hebat. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dialog kita. Sudah. Habis satu poin. Kita pindah kepada poin yang lain. Jangan kita hanya hadir saat ada perintah. Ambilkan kopi. Ambilkan gorengan, ambilkan makanan. Atau ayah ada ketika marah. Suara ayah terdengar ketika marah. Maka jangan salahkan anak awak nanti. Kalau mancing amarah kita. Kenapa? Karena dia merasa ayahnya ada kapan? Saat marah. Saat di rumah itu rangkul anak kita. Nah, bagaimana kehidupan para nabi? Lihat. Mendengarkan seorang nabi yang mendengarkan bagaimana masukan dari putri beliau. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam yang menolong dua orang putri Nabi. Ya, dua putri Nabi di saat Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir yang dikejar oleh pasukan Firaun sehingga sampai ke kota Madian. Sampai di situ terlihatlah dua putri yang sedang menunggu antrian mengambil air. Dua putri ini nggak mau ikut-ikutan, berebut-rebutan dengan laki-laki yang ada di saat itu untuk mengambil air untuk hewan ternak mereka. Setelah itu semua selesai, lalu Nabi Musa alaihissalam membantu mereka berdua. Sampai Nabi Musa bertanya dulu, "Ma khatbukuma?" Kenapa kalian di sini berdua? Makanya kalau ada, kenapa Nabi Musa bertanya? Di situ kan laki-laki banyak, ada dua perempuan. Berarti kan ini bukan tempat mereka. Kenapa kalian berdua di sini, kata Nabi Musa? Disebutkan oleh mereka alasannya, bapak kami sudah tua dan kami ingin mengambil air ini, menolong orang tua kami. Alasannya adalah tua. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam membantu mereka berdua. Setelah mereka selesai dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam menyandar ke sebuah tempat. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan rezeki yang Allah berikan. Nah, setelah dua putri itu kembali ke rumah, lalu mengadukanlah kepada ayahnya agar ayahnya itu mempekerjakan Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa diundang oleh ayah beliau. Tidak salah Nabi Syuaib di sini. Lalu salah seorang putrinya datang menjemput Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam berjalan di belakang putri itu. Maka Nabi Musa tidak nyaman berjalan di belakang seorang wanita, lalu dia berjalan di depan wanita itu. Kata sang wanita, "Bagaimana kamu tahu rumah saya?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kalau seandainya rumah kamu belok kanan, lemparkan sesuatu ke kanan." Bayangkan begitu Nabi Musa alaihissalam menjaga dirinya. Akhirnya tibalah Nabi Musa di rumah orang tuanya, lalu kemudian anak perempuan tadi berkata kepada
ayah? Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai seorang pekerja pada kita. Artinya di sini apa? Seorang anak perempuan memberikan masukan kepada ayah. Dialog dengan ayahnya. Jadi dengarkan, apalagi perempuan, Pak. Anak perempuan ini subhanallah. Wajarlah Nabi SAW menyebutkan keutamaan menjaga anak perempuan. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang menjaga, mendidik dua anak perempuan sampai dia dewasa. Apa kata Nabi SAW? Dia akan bersama Nabi seperti dua jari ini. Bayangkan. Yang membesarkan dua anak perempuannya, mencukupkan kebutuhannya, bersabar kepada anak perempuannya sampai menikah, maka kemudian kata Rasulullah, saya dengan dia seperti ini dalam surga. Bayangkan. Maka apalagi anak perempuan. Anak perempuan banyak permintaannya. Anak perempuan banyak ceritanya. Dia suka manja sama kita. Selelah apapun kita, maka dia tidak tahu kita lelah. Tidak tahu kita capek. Begitulah tabiatnya. Apalagi dia banyak memberikan masukan, dengarkan apa yang ia sampaikan. Maka di sini qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu, wahai ayahku, pekerjakan dia. Lalu dia katakan, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang engkau pekerjakan yang adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Inilah kalau bapak-bapak ingin merekrut karyawan di tempatnya, di tempat kerjanya, di tokonya, di kedainya, maka harus ada dua sifat ini pada karyawan. Pertama, al-qawi. Ya, kuat. Secara fisik dia bisa bekerja, sehat. Yang kedua, amanah. Kalau orangnya jujur amanah, lebih baik diterima daripada orang pintar tapi tidak amanah. Orang yang belum punya ilmu tapi amanah bisa diajar. Tapi kalau orang berilmu tidak amanah, kita yang diajarnya. Makanya perhatikan dua hal ini. Tengok bagaimana secara fisik dia bisa bekerja dengan kita. Ya bisa kita lihat bagaimana kekuatan dirinya. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi nafs dirinya, jiwanya, agamanya, ketaatannya. Perhatikan. Orang-orang yang secara fisik sempurna, kita lihat lagi bagaimana secara agamanya, semangat beragamanya. Semangat dia menjalankan Islam. Lihat. Yang kedua, amanah. Untuk melihat orang baik atau tidak, amanah atau tidak, bisa kita ukur dengan apa? Muamalah harta. Orang bisa kita ukur baik atau tidaknya orang melalui tiga hal. Yang pertama, muamalah harta. Bagaimana sikap ketika bermuamalah harta? Contoh dia minjam uang. Kalau orang biasanya minjam uang atau minjam apapun lah namanya, itu biasanya lembut sampai dapat apa yang diinginkan. Tasawwa'ala bi lambut la gigi daripada lidahnya lagi. Ketika dah dapat lah, di saat kita harus sudah, ya dia harus mengembalikan, nih handphone lah mati. Nak basuh payah. Ditanya ke tetangga entah kemana-mana aja, pengen ada balik lainnya. Ya subhanallah. Maka lihatlah orang. Ketika kita bermuamal dengan harta, kita akan tahu orang. Seperti apa dia dengan kita. Seperti apa agamanya. Yang kedua, ingin tahu orang, lihatlah ketika bersafar dengannya. Lihat bagaimana sikapnya. Bau masuk mobil, bau. Beko sampai di simpang tu beli makanan ianya. Inya paling lapar pertama kali. Tapi di saat membeli orang yang paling lambat. Sampai nanti di menjelang Pekanbaru sehingga kita diperindah. Makan kita di situnya. Makan aja kawan.
Pas saat membayar, aduh, jo nak menelepon julanya, nak ke WC, julanya lama-lama. Ini sikap yang tidak baik. Perlu kita yang, saya yang bayar gitu. Bersama-sama. Sikap akan nampak bagaimana kesabaran orang atau tidak. Itu akan nampak ketika safar. Yang ketiga, ingin tahu orang, maka hiduplah bertetangga dengannya. 3 hal ini, kata Umar bin Khattab, agar kita tahu orang, maka lihatlah dari 3 sisi ini. Yang pertama, muamalah harta. Yang kedua, bersafarlah dengannya. Dan ketiga, hiduplah bertetangga dengannya. Ikhwatal kiram, bahwa ayah yang hebat selalu duduk diskusi bermusyawarah dengan putra atau putrinya. Nabi Syuaib alaihissalam mendengarkan nasihat putrinya. Lalu kemudian disebutkan oleh para ulama, Nabi Musa menikah dengan putri beliau ini yang mengatakan, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Maka Nabi Musa menikah dengan putri yang mengatakan kalimat ini kepada ayahnya. Ini satu bukti. Kita lihat bukti yang lain. Bagaimana ayah luar biasa yang duduk dengan putranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat apa? Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Allah ceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada usia yang sudah bisa bekerja. Padahal Ismail adalah anak yang diharapkan kehadirannya, yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah dapat putra, dewasa pula, sudah sanggup berusaha bekerja, maka kemudian qala ya bunayya, sini nak, inni ara fil manami anni azbahuka, sungguh aku bermimpi aku menyembelihmu. Langsungnya Amai dibalas, nah sini nak. Ibrahim tidak menjadi ayah yang otoriter, tidak menjadi ayah yang egois. Nah, sini nak. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu nak? Diskusi dia. Diskusi. Diskusi dengan anaknya. Bagaimana pendapatmu nak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Bayangkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau dapatkan aku nanti termasuk orang yang sabar. Duduk diskusi dengan anak. Ini dalam masalah perintah Allah. Apalagi dalam kehidupan kita, misalnya dalam urusan apa? Menyekolahkan dia. Dalam urusan sekolah anak, sini kita diskusi. Nah, buka ruang diskusi. Apa yang kamu inginkan? Cita-cita kamu apa? Misalnya kita tamat SD nanti, anak kita pengen anak ini mondok. Duduk dengan anak. Sebelum usia dia masuk pondok, sudah mulai kita diskusi. Sudah mulai kita bicara tentang kehidupan pondok, tentang keinginan ayah untuk kamu di masa depan. Bagaimana para ulama dulu menuntut ilmu. Diberikan semangat. diberikan kabar-kabar tentang kehidupan pondok. Kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan 6 tahun di selama SD. Dialogkan. Jangan saat anak sudah tamat SD, kita daftar sendiri, kita pergi sendiri. Besok bungkus baju kamu. Mana kita? Kamu masuk pondok. 2 hari sih turun balik lagi. Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi. Ayah yang luar biasa membuka ruang diskusi, ruang musyawarah, ruang dialog dengan putra-putrinya. Jangan menjadi ayah yang otoriter. Jangan menjadi ayah yang egois, maunya kita apa. Kalau nggak mau, udah urus kamu diri kamu sendiri.
Itu caranya. Para anbiya memberikan nilai-nilai itu kepada kita. Mendialogkan. Bahkan ini perintah Allah yang didialogkan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Mau tidak mau perintah itu wajib dilakukan. Tapi sang ayah yang luar biasa ini memberikan kepada kita pelajaran untuk tetap memberikan ruang diskusi. Karena memang anak ini didikan daripada ayah yang taat. Makanya anaknya taat. Asal ayahnya yang beriman, maka anaknya ikut beriman. Ayah yang taat, insya Allah tumbuh ketaatan pada anak. Dia tidak membiarkan dalam kesendirian. Bahkan subhanallah, tipe Ibrahim ini, tipe ayah yang jauh dari anak. Ibrahim tinggal di mana? Di Palestina. Anak tinggal di mana? Di Mekah. Jauh, Pak. Walaupun jaraknya jauh, tapi hatinya dekat. Ini hidup serumah di bawah satu atap, tapi hatinya berjauhan. Ayah yang biasa. Tapi ayah yang luar biasa, dia terbangun hubungan kedekatan, keakraban, kasih sayang, dialog, keterbukaan dengan putra putrinya. Dialog. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketemunya Ibrahim dengan Ismail hanya 3 kali. Pertama saat mengantar. Yang kedua saat Ismail sudah menikah, Ibrahim datang ke Mekah, tapi tidak bertemu dengan Ismail. Yang ditemui oleh Ibrahim adalah istrinya. Panjang lebar istri Ismail menceritakan tentang kekurangan suaminya. Ibrahim diam mendengarkan cerita istrinya. Setelah itu Ibrahim keluar rumah dengan membalik palang pintu di baliknya. Ismail nggak ada di rumah. Kalau ada telepon di zaman itu bisa dia telepon. Video call bisa aja. Ibrahim pergi, Ismail pulang. Diceritakan tadi ada seorang begini, ceritakan. Terus apa dia pesan? Dia tidak ngomong apa-apa. Cuman hanya membalik palang. Oh, Ismail langsung memahami. Ini pesan dari sang ayah harus mengganti bini. Bayangkan, isyarat balik palang pintu tuh Ismail paham langsung. Ayahnya tidak mengatakan ceraikan istrimu. Ini tidak baik. Kenapa? Menceritakan kekurangan Ismail. Mengeluh tentang kehidupannya. Ibrahim alaihissalam, ini yang kedua. Yang ketiga kata para ulama adalah saat Ibrahim diperintahkan Allah untuk membunuh atau untuk menyembelih Ismail. Inilah kali ketiganya. Maka kemudian di sini dibuka ruang untuk diskusi bersama putranya Ismail alaihissalam. Lalu kemudian dia katakan, ya abati al-ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau dapatkan aku dalam keadaan bersabar. Ini yang harus kita lakukan. Buka ruang diskusi di rumah kita. Apalagi anak-anak bujang kita. Ada kan calon menantu sekali. Ini anak-anak sudah menginjak usia dewasa, usia menikah. Buka dialog. Nah, kamu ini sudah masuk usia 24 tahun, usia 5 tahun. Ini usia-usia saatnya kamu ingin menikah. Seperti apa, nak? Gambaran kamu, wanita yang kamu cari. Kita harus tahu. Buka cerita ini. Kalau dia belum tahu, ajarkan. Biar dia mencari istri seperti apa kondisi keluarga kita. Semangat beragama ada. Semangat untuk mencintai agama dan mengamalkan Islam ini ada. Itu harus ada. Begini, ayah boleh kasih tahu kamu bahwa saat kamu menikah, Nabi menyebutkan 4 karakter wanita yang harus dicari. Dari 4 ini, kecantikan, harta, keturunan, agama, kata Nabi, cari yang beragama. Karena dia akan membawa kebaikan untukmu.
Dan Nabimu berpesan, nak, bahwa sebaik-baik simpanan kamu adalah wanita salihah. Sebaik-baik apa yang kamu miliki, nak, adalah istri yang saleh. Bahkan Nabimu mengatakan, di antara kunci kebahagiaan seorang itu adalah istri yang salihah. Cari, nak, wanita yang seperti ini. Sudah. Ini poin yang paling. Ya. Udah menikah ya. Nah. Mana salah menantu ayah dulu. Mana foto nak kianya. Masya Allah. Tidak berjilbab. Jadi iko yang akan nikah kena. Iya ya. Itu kiamat dunia. Kalaulah seandainya ini calon menantu ayah. La haula wala quwata illa billah. Ini mungkin akibat ketika ayah tidak peduli dengan penanaman iman dan tidak memberikan kepadanya pandangan. Di mana kenal? Di Facebook ya. Nah, di Facebook. Ya kan? Maka anak-anak perempuan kita juga begitu. Kalau ada di antara kita anak-anak kita sudah menginjak usia pernikahan, dialogkan. Sini, anak ayah. Ayah pengen calon menantu. Ayah begini. Sebutkan. Ada dua hal, nak, yang dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulmu, jika ada yang datang kepada kamu orang yang beragama, yang kedua orang yang baik akhlaknya, maka ayah akan jadikan itu sebagai acuan. Ingat. Ya, kayo ya. Kalau ancak dapet itu tidak salah. Doa ayah doakan. Ayah doakan kamu dapat suami yang baik, yang berakhlak mulia, kemudian memiliki kehidupan yang baik. Buka dialog ini. Buka diskusi. Inilah ayah yang luar biasa ini. Bukan ayah yang diam 1000 bahasa. Ayah yang membisu di rumah, tidak punya kata-kata, jangan. Itu ayah biasa. Kita harus menjadi ayah yang luar biasa seperti para anbiya. Seperti orang-orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang ketiga. Ayah yang selalu membuka ruang diskusi, ruang musyawarah, ruang dialog dengan putra-putrinya. Itu ayah yang luar biasa. Kemudian, di antara ciri ayah yang luar biasa adalah selalu berusaha menanamkan sifat-sifat baik pada diri anak-anaknya. Ya, menjaga persaudaraan di antara anak-anaknya, dan seperti mana ya kesabaran-kesabaran yang bisa, ya kesabaran-kesabaran yang harus dibangun. Ya, di antara ciri ayah yang luar biasa adalah memiliki kesabaran dan kemampuan untuk memberikan maaf pada putra dan putrinya. Memberikan maaf, Pak, terhadap kesalahannya itu hal yang perlu kita belajar. Contohnya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anaknya yang hasad kepada Yusuf itu ada 10 orang. Karena Bunyamin itu adalah saudaranya. Yang 10 orang ini adalah ya memiliki ya sedikit hasad kepada Yusuf alaihissalam. Maka Yakub bersabar dan bertawakal kepada Allah. Memberikan dan membuka pintu maaf. Seperti mana yang disampaikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam ini. Tentang keinginan mereka membawa saudaranya Yusuf ya untuk bermain dengan saudara-saudaranya, membawanya untuk pergi, ya kan? Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan untuk berangkat. Apa kata mereka setelah pulang? Qala inni ya la yahzununi an tadhhabu bihi. Nabi Yakub sudah mulai berada firasatnya. Ya. Wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nah, saya takut kalian nanti bawa adik kalian pergi main, kalian sedang asik-asik main, kalian lalai, akhirnya nanti dimakan serigala. Ini kan cara mereka untuk apa? Mengizinkan
supaya Yusuf bisa dibawa. Ya akhirnya apa? Betul lah apa yang dibayangkan oleh Yakub, ternyata Yusuf tidak kembali bersama saudara-saudaranya. Apa yang dibawanya? Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil. Maka tidak ada obatnya kecuali bersabar, itu adalah indah. Ya. Lalu wallahu musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah saja memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Yusuf alaihissalam ya dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pura-pura menangis, pura-pura bersedih di hadapan sang ayah, dan akhirnya Yakub alaihissalam ya kehilangan matanya, tidak bisa melihat karena kesedihan yang berlarut terhadap apa yang dialaminya, sehingga dia mengatakan ya innama ashku bathi wa husni ilallah. Ini pelajaran mahal untuk kita. Kalau kita mendapatkan masalah dalam urusan anak kita, kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada dukun. Jangan mengadu kepada orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Jangan mengadu kepada orang yang mengaku-ngaku orang pintar. Belajarlah kepada Nabi Yakub alaihissalam jika terdapat masalah dalam hidup kita, khususnya di dalam urusan anak-anak kita, cukuplah mengadu kesedihan dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi. Nabi Yakub tawakal, menunggu kesabaran itu membuahkan hasil, sehingga perjalanan panjang Nabi Yusuf alaihissalam itu ya dia dikembalikan kepadanya. Kisah yang sangat panjang, yang sangat mengharukan. Pada setiap level perjalanan Nabi Yusuf itu semuanya ujian dan keindahan yang pada akhirnya didapatkan oleh Yakub alaihissalam, dan pada akhirnya ketemu lagi dengan keluarganya. Mungkin ada di antara kita anak-anak yang membuat hati kita bersedih, membuat hati anak-anak kita, membuat hati kita ya selalu dirundung kesedihan. Maka bersabar dan berikanlah pintu maaf kepada mereka. Lihat Pak, 10 saudaranya Yusuf sepakat untuk menghilangkan Yusuf. Tapi Nabi Yakub sang ayah memberikan maaf kesalahan-kesalahan mereka itu. Maka itu ikhwafillah, berikanlah ya maaf. Contohlah Nabi Yakub di dalam menghadapi ujian anaknya dan bersabar untuk memberikan maaf kepada mereka, buka pintu maaf kepada mereka. Jangan kita tutup pintu maaf bagi mereka. Seburuk apapun tingkah laku anak kita, tetap kita berikan pintu maaf, karena itu yang terbaik dalam agama kita. Lebih kurang ya itu ada berapa poin? Cukup 4 ya. 4 poin ciri-ciri atau karakter ayah yang luar biasa. Pertanyaan, sebutkan karakter pertama dan contoh dalam Al-Quran. Bang, enggak hadiah bang? Ada 2 lagi hadiah. Yang pertama, apa ciri atau karakter ayah yang luar biasa? Yang mana nih? Yang karakter pertamanya apa? Yang pertama, ayah yang memberikan perhatian tauhid kepada, peduli dengan keimanan. Contohnya Bang? Siapa tadi? Kisah dalam Al-Quranul Karim. Satu, ini tidak ada hadiah kayak gini. Menjawab sadon nampaknya kan? Tayyib. Oke, batal yang pertama nih. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Yakub alaihissalam, dan kisah Nabi atau kisah Luqman.
Ini poin pertama. Baik. Ciri ayah yang luar biasa yang kedua. Sebutkan dan contoh dalam Al-Quran. Aywa, siapa orangnya? Di antara kisah nabinya? Luqman. Terus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untayan nasihat. Tafadhal. Ayah luar biasa. Baik. Tinggal satu lagi. Naam. Sebutkan karakter yang ketiga dan contohnya. Gimana? Bermusyawarah, diskusi, duduk. Apa contoh dalam Al-Quran? Ayo. Untuk mempekerjakan Musa dalam keluarganya. Tafadhal. Masya Allah. Ayah luar biasa. Naam. Naam. Habis Bapak? Ahyakumullah. Baik. Inilah bahwa masih banyak kisah-kisah dan kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kehidupan para anbiya, tapi cukup kita bahas poin yang pertama tadi adalah ayah yang selalu peduli dengan tauhid, dengan keimanan. Di antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Luqman al-Hakim. Yang kedua adalah ayah yang selalu memberi nasihat, untayan nasihat selalu dinanti dan ditunggu oleh anak-anaknya. Itu kisah Nabi siapa? Kisah Nabi siapa? Nuh alaihissalam, di saat anaknya ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Adalah ayah yang luar biasa, ayah yang selalu membuka diskusi, musyawarah, berdialog dengan putra-putrinya. Hal ini dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Syuaib dengan putrinya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Yang keempat apa? Selalu berusaha untuk bersabar dan memberikan maaf, ya, bersabar dengan ujian anak dan memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan dan kekhilafan putra dan putrinya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam yang membukakan pintu maaf kepada 10 saudara Nabi Yusuf yang telah mengkhianati dan menyakiti Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ayah yang luar biasa, ayah yang punya peran penting dalam rumah tangga. Bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi punya tanggung jawab yang besar di dalam pendidikan anak-anak kita. Jangan hanya hadir saat marah saja, atau jangan hanya hadir saat perintah ya diberikan, tapi hadirlah ya saat-saat di mana anak kita membutuhkan nasihat, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan belanja, membutuhkan kebutuhannya. Semuanya kita harus mampu untuk hadir, ya. Kita harus mampu hadir di tengah-tengah ya kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan secara fisik maupun secara zahir ataupun secara batin. Anak kita adalah bagian dari kehidupan kita. Anak kita adalah amanah besar yang Allah berikan kepada kita. Anak kita adalah ya aset termahal yang kita miliki. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.